Tidak hanya Ayu Ting Ting yang mulai memikirkan masa depan putri tercintanya, pemain gitar grup band Ungu, Enda, juga telah merencanakan hal serupa. Namun belakangan, kiprah Enda dan rekan-rekannya di grup band Ungu tak lagi harmonis, lantaran masing-masing personilnya sibuk dengan proyek masing-masing, hingga mencuat kabar jika band yang digawangi Pasha, Roman, Maki, Onci, dan Enda ini bakal menyudahi kejayaannya. Vakum enggak lah. Besar. Artis seksi Julia Perez divonis menderita kanker serviks stadium 2. Seperti apa perasaan Julia Perez jelang operasi pemotongan leher rahim yang akan ia jalani hari ini? Mensana incorpore sano, pepatah yang memiliki arti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sepertinya telah mengakar pada benak Ali Syakib dan artis seksi Julia Perez. Bagaimana tidak, terlahir dengan badan yang atletis, rupanya tak lantas membuat Ali bangga akan bentuk tubuhnya saat ini. Bahkan di sela-sela kesibukannya yang padat, Ali masih bisa menyempatkan diri untuk membakar lemak dalam tubuhnya dengan cara bermain basket bersama teman-temannya. Melihat caranya bermain dapat dipastikan jika Ali memang telah menggeluti olahraga ini sejak lama. Dari dulu emang gue sangat menekuni dunia basket sih. Dibilang suka dari basket sebenarnya nggak ada ya. Yang jelas cara mainnya aja mungkin. Karena emang itu kan salah satu olahraga jadi sehat buat kesehatan juga sih. Ali Syakib memang memilih olahraga yang banyak digeluti para lelaki pada umumnya. Tetapi apa yang justru membuat Julia Perez lebih memilih olahraga boxing sebagai pilihan untuk mengolah tubuh? Benarkah jika Juppe memiliki alasan kuat mengapa ia begitu cinta dengan olahraga yang mengandalkan tangan ini? Dan benarkah pula jika Juppe menemukan kepuasan tersendiri saat tangannya memar usai menjalani latihan boxing? Jadi ini positif olahraga, sport, boxing. Pas sekaligus ini kan untuk protect diri aku sendiri juga. Gila, gue suka banget ini. Semakin memar, semakin bagus. Senang sekali saya. Ini seksi buat saya. Kalau sampai merah gini kayaknya puas gitu. Pilihan Juppe menggeluti olahraga boxing memang terbilang cukup ekstrim, terlebih jika melihat kondisi dirinya yang saat ini tidak boleh melakukan aktivitas yang cukup berat terkait sakit pada rahimnya. Bahkan rencananya hari ini Juppe akan kembali ke Singapura guna memeriksakan dirinya dan menjalani operasi potong rahim atau konisasi demi menyembuhkan kanker serviks yang telah menggerogoti rahimnya. Aku kena kanker serviks. Di sini stadium 2A. Ini yang selama ini aku tutupin di kalian karena menurut aku penyakit ini yang dibutuhkan adalah sebuah ketegaran. Jadi ujungnya ini tuh nanti bakal dipotong gitu loh. Jadi kayak berbentuk wajik. Udah hampir 7 bulan lebih kan sekarang aku pendarahan. Dan memang udah waktunya ini dioperasi. Semuanya berjalan lancar. Itu makanya sekarang mudah-mudahan ini tangisan saya yang sedih yang terakhir kali. Saya mau bahagia terus. Saya mau bahagia. Perjuangan serta semangat Juppe untuk bisa sembuh dari penyakitnya ini tidak jauh berbeda dengan jiwa muda Ali Syakib yang masih ingin menikmati masa pacarannya bersama sang kekasih Citra Kirana. Tapi benarkah jika Citra melarang Ali untuk menikahinya secepat mungkin lantaran dirinya masih berusia 20 tahun? Selama itu
Kalau gue masih pengen sekitar 3 tahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Cuman kan kita nggak ada yang tahu ke depan. Cuman yang jelas sekarang kita biar sama-sama berkarya dulu lah. Enggak, belum kepikiran sih ya. Sekarang masih masih pengen ngejar karir dulu, udah gitu masih pengen seneng-seneng dulu lah. Masih senang-senang aja, masih jalan-jalan, happy aja. Pergi nonton, ke bioskop, makan di mall gitu. Keluarga juga gak pernah nuntut apa-apa. Keluarga mah dukung-dukung aja. Aku mau gini asalkan itu baik, terus maksudnya nggak aneh-aneh, dukung. Asalkan mama tahu gitu apa segala macamnya. Apa yang membuat Ayu Ting Ting merasa perlu membuat tabungan bagi anaknya yang masih bayi? Dan benarkah jika pesona Jessica Mila telah mencuri perhatian putra bungsu Presiden Jokowi? Temukan kisah sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Datanglah, nyatakan. Nama Kaesang Pangarep mendadak ngetop setelah ayahnya Joko Widodo dinobatkan menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Sosok Kaesang pun menjadi perbincangan di kalangan netizen dan remaja putri setelah menuangkan curhatannya di blog pribadinya yang ia beri nama Mr. Kacang. Dalam tulisannya yang jauh dari bahasa formil ini, ia bercerita menjelang detik-detik pelantikan ayahandanya hingga soal kehidupannya di Singapura. Lantas, apa yang membuat putra bungsu Presiden RI yang ke-7 ini berharap mendapat seorang kekasih seperti pesinetron Jessica Mila? Entahlah, yang pasti pria yang kerap menuliskan kegalauannya ini sukses dan berhasil menjadi perbincangan halayak. Sebagai pedangdut, nama Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting memiliki keberuntungan yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Perjalanan hidupnya sebagai single parent justru tak membuat karirnya meredup. Bahkan nama Ayu justru makin bersinar. Dan hal ini tak bisa dipungkiri, membuat pundi-pundi kekayaannya semakin bertambah. Sampai-sampai ia telah menyiapkan tabungan bagi masa depan buah hatinya, Bilqis Humaira Razak. Lantas benarkah jika Ayu Ting Ting selektif betul dalam memilih sebuah bank? Dulu memang dari Bilqis masih di dalam perut, saya udah bilang sama ibu saya, Bu, kita buat tabungan yuk. Pastinya saya percayakan bank yang saya dipercaya, terus layanannya bagus, bukan sembarangan bank gitu ya. Maksudnya ya pastinya saya pilih MNC Bank gitu, karena MNC Bank ini sudah terpercaya dan mereka juga melayani nasabahnya dengan baik. Apa yang nasabahnya minta mereka selalu lakukan dengan profesionalitas dan komitmennya selalu dijaga dengan nasabah. Jadi saya pilih MNC Bank. Nih pemirsa, ini adalah ATM MNC Bank dan ini adalah bank yang saya pilih untuk mengatur segala urusan finansial saya dan juga keluarga besar saya. Saya pilih MNC Bank. Tidak hanya Ayu Ting Ting yang mulai memikirkan masa depan putri tercintanya, pemain gitar grup band Ungu Enda juga telah merencanakan hal serupa. Namun belakangan kiprah Enda dan rekan-rekannya di grup band Ungu tak lagi harmonis, lantaran masing-masing personilnya sibuk dengan proyek masing-masing. Hingga mencuat kabar jika band yang digawangi Pasha, Roman, Maki, Onci, dan Enda ini bakal menyudahi kejayaannya. Vakum. Enggak lah, kita belum ngomongin juga vakum kapan, vakum apa. Cuman kalau kembali lagi ke kayak gini loh, di Ungu itu kan bebas-bebas aja, lo mau ngapain juga. Maksudnya hak lu sebagai manusia kan di Ungu dihargai banget. Lu mau ngapain di luar Ungu terserah, yang penting tidak mengganggu Ungu. Kalau toh pun nanti urusan pribadi lu itu akan mengganggu Ungu, boya diomongin. Kalau udah diomongin dan udah menemukan jalan keluarnya, fine lah. Kalau disayangkan gak disayangkan ya pasti ada. Pasti kan something you choose, something you lose kan. Lu memilih sesuatu pasti lu akan kehilangan sesuatu kan. Kalau gue sih berpikiran bahwa yang ada di Ungu kan itu udah profesional semua. Udah berpikiran bahwa apa yang kita dapetin sekarang kan dari Ungu semua. Di saat lu akan memilih sesuatu yang di luar Ungu,
Ya kalau ada kontribusi yang lebih bagus buat Ungu, kenapa enggak? Itu aja sih. Ungu bebas. Lu mau ngapain di Ungu juga bisa-bisa aja. Yang penting lu ingat Ungu yang menciptakan lu.